Jadi bagus Pak Jokowi itu, ditakuti di situ. Kasus Sambo. Kalau Pak Jokowi motong, enggak jadi. Tapi saya komunikasi terus ke istana. Bahwa Sambo ini harus dibuka. Saya didorong. Kasus pencucian uang. Saya di backing oleh Pak Jokowi. Dulu kalau saya lihat, pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden, tangannya gini loh, gemeter loh. Saya lihat sendiri itu, dan ada di TV. Itu tuh kok gemeter tuh Pak itu gitu. Gitu. Karena pada waktu sedang ada kasus dan Pak Jokowi marah, lalu dikumpulkan, suruh laporan. Nih, tangannya ini. Kata gemeter. Jadi bagus Pak Jokowi itu, ditakuti di situ. Kasus Sambo. Kalau Pak Jokowi motong, enggak jadi. Tapi saya komunikasi terus ke istana. Bahwa Sambo ini harus dibuka. Saya didorong. Kasus pencucian uang. Saya di backing oleh Pak Jokowi. Buka Pak Mahfud kalau begitu. Kasus undang-undang perampasan aset, semangat. Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak baiknya dong Pak. Iya, betul. Ini di situ. Jadi kalau Bapak bicara Pak Jokowi bagus-bagus, penyelesaian soal HAM juga jalan. Gitu, sudah bertahun-tahun di ini. Jalan, bahwa tidak selesai itu ya memang masalahnya sulit, dan saya meyakini ada yang tidak bisa diselesaikan dan harus dijawab oleh undang-undang menurut saya untuk ditutup atau apa ya, atau diubah undang-undangnya, bahwa undang-undang pelanggaran HAM itu kan gini loh Pak. Kasus pelanggaran HAM berat itu tidak ada daluarsanya. Kalau perkara biasa kan 18 tahun tidak selesai ditutup. Selesai, betul. Ini tidak ada daluarsanya, seumur hidup orangnya udah mati semua. Dibawa ke pengadilan kalah terus. Kenapa sekarang sih? Undang-undangannya aja diperbaiki. Iya, sudahlah, yang sekian tahun sudah dianggap lewat, kita bersatu lagi sebagai bangsa, gitu. Yang sudah dibawa ke pengadilan tidak terbukti, juga dianggap selesai dan tidak lagi. Misalnya dibuat undang-undang begitu kan bisa. Saya nggak tahu Pak Mahfud setuju sama saya apa enggak ya. Saya nggak mengatakan semua, tapi menurut saya ada beberapa pelanggaran HAM gitu ya, yang mungkin terjadi ini di semua negara. Saya pernah baca satu buku apa gitu. Di semua negara kadang-kadang pelanggaran HAM itu terjadi karena untuk keutuhan negaranya. Iya bisa aja. Iya, ada orang atas nama negara ingin atas nama menyelamatkan negara lalu melakukan pelanggaran HAM berat gitu ya. Iya. Itu bisa. Ada juga yang menyebut, ya beberapa negara juga melakukan itu. Iya. Bangsa ini kalau tidak dibantai orang-orang kayak gini, habis negaranya. Habis negara ini. Gitu. Ya, ada yang begitu juga. Ada kan? Ada yang begitu. Berarti undang-undangnya setelah berapa tahun ya sudah gitu harusnya iya. ada perubahan undang-undang. Iyalah. Kembali sebenarnya ke rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebenarnya penyelesaian non-yudisial yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Penyelesaian non-yudisial bagi korbannya. Kalau pelakunya kan udah mati, mau dicari kemana? Korbannya aja kan yang banyak. Yeah. Nah itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itu dipuji. Bagus dong. Dipuji oleh Dewa. Pak, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tidak pernah memuji Indonesia dalam sidang resmi. Setiap mau tahun sidang PBB kita melebihi negara lain agar Indonesia tidak disebut sebagai negara pelanggar HAM. Terus Pak, tiap tahun. Baru itu tahun 2022 kita tidak masuk dalam catatan yang negatif. Kemudian pada tahun 2023 dipuji karena langkah-langkah menyelesaikan korban pelanggaran HAM berat. Nah itu ada tersiar di seluruh dunia pujian PBB itu. Pak itu Mahfud, kan bagus tuh. Iya Pak Mahfud kalau ngomong begini artinya Pak Jokowi banyak jasanya untuk Indonesia. Banyak infrastruktur apa itu kan harus kita akui.